Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian dimanapun berada, kelas 4 SD. Kali ini kita akan membahas tentang faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil, buku paket Dikbud ya. Baiklah adik-adik sekalian dimanapun berada, untuk yang baru pertama kali bertemu dengan channel ini, ayo dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan video-video berikut ini bermanfaat. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Tentukan faktor dari bilangan 80. Faktor 80 itu adalah bilangan-bilangan yang jika dikalikan hasilnya 80. Jadi 80, 1 dikali 80, kemudian 2 dikali 40, 3 tidak ada ya, 4 dikali 20, 5 dikali 16 ya, 6 tidak ada, 7 tidak ada, 8 dikali 10. Faktor dari 80, jadi hasilnya adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, dan 80. Nah, ini cara mencari faktor dari bilangan 80. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan kelipatan 9 yang kurang dari 100. Kelipatan 9 ini dimulai dari 9. Kelipatan 9. Nanti kita mulai dari 9. 9 dikali 1. 9 dikali 2 ya 18. Kemudian 9 dikali 3, 27. 9 dikali 4, 36. 9 dikali 5, 45. Kemudian 9 dikali 6, 54. 63. 72. 81. 90. 90 ya. Kemudian dikali 11, 99. Karena kurang dari 100, berarti kita sampai dengan 99. Soal nomor 3, tentukan faktor prima dari 84. Untuk menentukan faktor prima dari 84, kita bisa gunakan pohon faktor. Kita bagi dengan bilangan prima. 84 dibagi 2, 42. 42 dibagi 2, 21. 21 dibagi 2 kan tidak habis. Berarti kita bagi 3. Jadi hasilnya adalah 7. Jadi faktor prima dari 84, 2. Ini sama 3 dan 7. Jadi 2, 3, dan 7. Kita lanjut soal nomor 4. Tentukan faktorisasi prima dari 84. Nah, ini sama pohon faktornya. Jadi mau ditulis kembali boleh. 84 dibagi 2 dapat 42. Dibagi 2 dapat 21. Dibagi 2 tidak habis. Kita bagi 3. Jadi dapat 7. Nah, ini 2-nya ada 2. 3-nya ada 1. 7-nya ada 1. Jadi faktorisasi primanya 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Buatlah pohon faktor untuk menentukan faktorisasi prima dari bilangan 14 dan 44. Kita mulai dari 14, kita buat pohon faktornya. Ini dibagi 2 dapat 7. Oke, selesai. Karena 7 sudah prima. Sekarang yang 44, kita bagi 2 dapat 22, kita bagi 2 lagi dapat 11. Nah, faktorisasi primanya, untuk faktorisasi prima dari 14 berarti 2 dikali 7. Sedangkan faktorisasi prima dari 44 ini 2-nya ada 2, jadi 2 pangkat 2 dikali 11. Kita ambil yang bilangan prima ya adik-adik sekalian. Nah, ini yang prima. Soal nomor 6. Tentukan KPK dari 4 dan 8.
Ini kita bisa pakai kelipatan saja. KPK 48 kita cari kelipatan 4 ya. Nah, kelipatan 4 berarti 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Kemudian kelipatan 8, 8, 16 ya, 24 dan seterusnya. Nah, ini sudah sama dari sekalian. 8-nya sama. Jadi KPK 4 dan 8 ini adalah 8. Sekarang nomor 7. Tentukan KPK dari 72 dan 95 dengan menggunakan faktorisasi. Kita buat faktornya dulu. Kita bagi 2 dapat 36. Dibagi 2 dapat 18. Dibagi 2 dapat 9. Dibagi 2 nggak habis. Kita bagi 3. Dapat 3. Kita bulatkan. Bulatkan, 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 bulatkan. Sekarang 95. Ini ujungnya 5, berarti habis kita bagi 5 ya. 9 dibagi 5, 1, sisa 4. 45 bagi 5, 9. Jadi 19 ya. Nah, 19 ini sudah prima dari sekalian. Jadi kita bisa langsung kali. Jadi habis ya. 5 kali 9, 45. 5 kali 1, 5 tambah 4 ya. Nah, kita buat faktorisasinya. 72 ini 2-nya ada 3 Dedek. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Sedangkan 95 ini 5 dikali 19. Jadi untuk KPK kita ambil yang memiliki pangkat terbesar. Ini kebetulan beda semua, tidak ada yang bersekutu. Jadi kita ambil semua. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 19. 2 pangkat 3 itu 8. 2 dikali 2 dikali 2. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 ini 9 yang dari sekalian. Dikali 5 dikali 19. Oke. 72 ini tadi ya. Ini 5 kali 19, 95. Berarti kita kalikan semua. Nah, 72 dikali 95. Kita kalikan 10 ya. 35, 36. 9 kali 2, 18. 63, 64. Jadi 0486 ya. 6.840. Oke. Soal nomor 8. Tentukan KPK dari 15, 36, dan 85. Kita cari dulu pohon faktornya. 15, ini 3 dikali 5, 36. 2 dikali 18 ya. Ini 2 dikali 9, kemudian 3 dikali 3. 85, ujungnya 5, kita bagi 5. Ini 1, 17 ya. Ya, jadi faktorisasinya 15, 3 dikali 5, kemudian 36, ini 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, 85, 5 dikali 17. Kita cari KPK-nya, kita lihat yang bersekutu, ini 2 tidak ada bersekutu, kita ambil langsung. 3-nya yang ini ada bersekutu, kita ambil yang pangkat terbesar. 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 17. 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9 dikali 5 dikali 17. 4 dikali 5 20 ya. 20 dikali 9 180. 180 dikali 17 ya, kita kalikan. 0, 56, 5, 7 kali 1, 7 tambah 5, 12. Ini 0, 8, 1. Jadi 0, 6, 0, 3. 3060 ya, 3060. Soal nomor 9. Tentukan FBB dari 24 dan 48. Kita buat pohon faktornya.
dibagi 2 dapat 12, dibagi 2 dapat 6, dibagi 2 dapat 3. 48 dibagi 2 dapat 24, dibagi 2 dapat 12, dibagi 2 dapat 6, dibagi 2 dapat 3. Sekarang kita buat faktorisasinya. 24 ini 2 pangkat 3 dikali 3. 48 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, sekarang kita buat FPB-nya. FPB ini kita ambil yang pangkatnya terkecil jika bersekutu ya. 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, jadi 2 pangkat 3. Ini 3-nya sama, kita langsung ambil 1. 2 pangkat 3, 8. 8 dikali 3, 24. Jadi FPB-nya adalah 24. Soal nomor 10, tentukan FPB dari 14, 28, dan 52. 14, 28, 52. 14 kita bagi 2, ini dapat 7. 28 bagi 2 dapat 14. 14 dibagi 2 dapat 7. 52 dibagi 2 dapat 26. Dibagi 2 dapat 13. Kita buat faktorisasinya. 2 dikali 7, 28, ini 2 pangkat 2 dikali 7. 52, ini 2 pangkat 2 dikali 13. Nah, sekarang untuk cari FPB-nya, adik-adik tinggal ambil yang bersekutu di tiga-tiganya. 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, yang terkecil ya. Jadi 2. Ini 7, 7 ada. Di 52 tidak ada faktor 7, jadi jangan diambil. 13 juga. Berarti FPB-nya adalah 2. Oke, itu untuk soal nomor 10. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Edo mempunyai grup vokal di sekolahnya. Grup vokal itu terdiri 15 anak. Tentukan banyaknya formasi yang dapat terbentuk untuk menunjang penampilan Edo. Kita cari faktor-faktor dari 15. 15 itu 1 dikali 15. Kemudian 3 ya. 3 dikali 5. Jadi formasinya, jika terdiri dari 15 anak, maka ada satu formasi. Jika terdiri dari 3 anak, terdapat 5 formasi. Jika terdiri dari 5 anak, terdapat 3 formasi. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita bisa buat seperti ini informasinya. Nomor 12, Dayu, Meli, Siti dirawat di rumah sakit karena sakit diare. Dayu minum obat setiap 4 jam sekali. 4 jam. Meli minum obat setiap 5 jam sekali. Dan Siti minum obat, ini 5 ya. Siti minum obat setiap 8 jam sekali. Berapa jam lagi ketiga pasien tersebut minum obat secara bersama-sama? Nah, ingat kata kuncinya di sini akan minum obat lagi secara bersama-sama. Nanti ini kita gunakan KPK. Ini dibagi 2 dapat 2, ini 5 tetap ya. Ini dibagi 2 dapat 4. Dibagi 2 dapat 2. 4 ini sama dengan 2 pangkat 2. 5-nya tetap 5 ya. 5-nya tetap 5. Faktor primanya. 8-nya 2 pangkat 3. Jadi KPK-nya kita ambil yang memiliki pangkat terbesar. 2, 2 pangkat 2. 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 yang kita ambil. Kemudian dikali 5. 2 pangkat 3 ini 8 dikali 5. Jadi 40. Nah, karena di sini setiap 5 jam, 4 jam, dan 8 jam, berarti jawabannya secara bersama-sama. Lagi, ini setelah 40 jam. Kalau kita mau buat, jadi ketiga pasien akan minum obat bersama-sama lagi.
akan minum obat ya. Minum obat bersama lagi setelah 40 jam. Soal nomor 13. Toko baru dikunjungi pemasok telur setiap 8 hari. Pemasok sabun setiap 15 hari dan pemasok susu instan setiap 30 hari. Pada tanggal 27 Desember 2017, ketiga pemasok datang bersama. Tanggal berapakah ketiga pemasok akan datang bersama lagi? Nah, ini akan datang bersama lagi. Datang bersama lagi. Berarti ini kita cari KPK-nya dari sekalian. 8, 15, dan 30. Dibagi 2 dapat 4. Dibagi 2 dapat 2. 15 dibagi 2 nggak bisa, tidak habis maksudnya, kita bagi 3. Ini 5. 30 dibagi 2 dapat 15. 15 dibagi 3 dapat 5. Nah, sekarang faktorisasi prima dari 8. 2 pangkat 3. 15. Ini 3 dikali 5. Kemudian 30-nya 2 dikali 3 dikali 5. Kita cari KPK-nya. KPK-nya ini 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 kita ambil. Kalau KPK dari sekalian, ambil yang memiliki pangkat terbesar. Kalau dia bersekutu ya. Ini kan 2 pangkat 2 pangkat 3. Berarti kita ambil 2 pangkat 3. Ini 3-nya sama, kita langsung ambil 1. 5-nya juga sama, kita ambil 1. 2 pangkat 3 8. 8 dikali 3 dikali 5. Jadi hasilnya adalah 8 dikali 5 40. 40 kali 3 120. Berarti 120 hari lagi ada di sekalian. Nah, mereka berangkat bersama pertama kali pada tanggal 27 Desember 2017. Berarti 120 hari setelah tanggal 27 Desember. Nah, kita hitung ya. Desember ini jumlah harinya adalah 31. 31 dikurang 27. Karena sudah tanggal 27. Jadi 4 ya. 4 hari. Kemudian setelah Desember itu Januari. Januari 2018. Ini jumlah harinya 31. Kemudian Februari 2018, ini Februari itu 28 ya, untuk 2018 karena bukan tahun kabisat. 28 hari. Ini Maret 2018, jumlah harinya 31 hari. Coba kita hitung sudah berapa ini. Ini 8, 9, 10, 10 tambah 4, 14 ya. 14, 1, 3, 3, 6, 6, 7, 8, 9. 94 hari ini sudah ya. Nah, berarti kita hitung April. Nah, ini kita hitung saja. Berarti 120 hari dikurang 94 hari. Berarti tinggal ini 6, ini 11. 11 kurang 9, 2 ya. Nah, berarti 26 pada bulan April. Jadi tanggal 26 April 2018. Oke, jadi jawabannya dari sekalian, tanggal berapakah ketiga pemasok akan datang bersama lagi? Jawabannya tanggal 26 April 2018. Jadi adik-adik sekalian bisa kita hitung dari tanggal 27 Desember 2017 kita tambah 120 hari KPK-nya tadi. Ini dapat 26. Kita hitung kayak gini ya. Oke. Soal nomor 14. Petugas ronda pos A wajib membunyikan kentongan setiap 15 menit dan petugas ronda pos B setiap 20 menit. Pukul 22 mereka membunyikan kentongan bersamaan. Pukul berapakah mereka akan membunyikan kentongan bersamaan lagi? Sama adik-adik sekalian, kita masih cari KPK. Jadi 15, ini 3 dikali 5,
Kemudian 20 ini 2 dikali 10, 2 dikali 5. 15 ini 3 dikali 5, 20-nya 2 pangkat 2 dikali 5. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 2 ini dikali 3 dikali 5. 5-nya kita ambil 1 karena sama ya. 2 pangkat 2 4, 4 dikali 3 dikali 5. 4 dikali 3 12, 12 dikali 5 60. Berarti 60 menit. Nah, 60 menit itu sama dengan 1 jam, adik-adik sekalian. Jadi pukul berapakah mereka akan membunyikan kentongan bersama lagi? Ini mereka akan membunyikan ya kentongan bersama lagi pukul 60 menit setelah pukul 22. Jadi sama saja 22.00 ya. Ditambah 1 jam. Jadi pukul 23. 15. Ayah pergi ke bengkel untuk menservis sepeda motor. Oli sepeda motor diganti setiap 3 bulan. Ban sepeda motor diganti setiap 12 bulan sekali. Dan rantai sepeda motor diganti setiap 18 bulan sekali. Pada bulan Agustus 2017, oli, rantai, dan ban baru diganti. Bulan berapakah ketiga perlengkapan akan diganti lagi? Masih sama adik sekalian, kita gunakan KPK. Jadi 3, 12, dan 18. Oke, ini 3 tetap. 3 bagi 1 ya. 3 dibagi 3, 1. Ini dibagi 2, 6. Dibagi 2, 3. 18, 2, 9. Bagi 3, 3. Jadi 3, ini 3 tetap. 12, 2 pangkat 2 dikali 3. 18, 2 dikali 3 pangkat 2. KPK-nya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 4 dikali 9 ya. Jadi 36. Nah, 36 bulan. Setelah bulan Agustus. Jadi 36 bulan ini sama dengan 3 tahun adik-adik sekalian ya. Kenapa 3 tahun? Karena kan 1 tahun 12 bulan. Berarti kita tambah 3 tahun saja. Nah, jadi bulan berapakah ketiga perlengkapan akan diganti? Jadi ketiga perlengkapan akan diganti secara bersamaan ya. Secara bersamaan ini pada bulan Agustus tahun 2020. Karena ini Agustus 2017 ditambah 36 bulan. Ini Agustus 2017 ditambah 3 tahun maksudnya. Ditambah 36 bulan. 36 bulan itu sama dengan 3 tahun. Jadi kembali lagi pada bulan Agustus tahun 2020. Soal nomor 16. Pak Udin memotong rumput 5 hari sekali. Pak Beni memotong rumput setiap 7 hari sekali. Dan Pak Edo memotong rumput setiap 3 hari sekali. Hari ini ketiganya memotong rumput bersamaan. Hari keberapakah mereka akan memotong rumput bersama lagi? Masih sama dari sekalian, kita cari KPK. Jadi 5, 7, dan 3. Ini semuanya sudah prima dari sekalian. Jadi kita tinggal kalikan saja. Ya. KPK-nya 5 dikali 7 dikali 3. Ini 5 kali 7, 35 dikali 3. 15, 105. Berarti hari keberapakah mereka akan memotong rumput bersama lagi? Pada hari ke 105. Ya. 17. Pak Edo memiliki 2 petak sawah. Petak pertama ditanami padi dan petak kedua ditanami jagung. Pak Edo memanen padi setiap 120 hari dan memanen jagung setiap 90 hari.
Hari ini Pak Edo panen padi dan jagung bersamaan. Hari keberapakah Pak Edo akan panen padi dan jagung bersama lagi? Nah, ini masih sama. Kita gunakan KPK 120 dan 90. Dibagi 2, 60. Dibagi 2, 30. Dibagi 2, 15 ya. Dibagi 2 nggak habis. Kita bagi 3. Ini 5. Bagi 2, 45. Bagi 3, ini 15 adik-adik sekalian, 45 bagi 3. Dibagi 3, ini 5. 120, 2-nya ada 3, 2 pangkat 3, dikali 3, dikali 5. Kita ambil yang prima adik-adik sekalian, yang ingat ya. Ini yang prima, ini juga prima, ini prima. Sedangkan 90, ini 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, sekarang kita cari KPK-nya. 2 bersekutu, kita ambil yang terbesar. 2 pangkat 3. 3 bersekutu, kita ambil yang terbesar. 3 pangkat 2, ini juga 5. 8 dikali 9 dikali 5. 8 dikali 5, 40. 40 dikali 9, 360. Berarti hari keberapakah Pak Edo akan panen padi dan jagung bersamaan lagi? Pada hari ke-360. Jam dinding A, nomor 18, berdentang setiap 30 menit sekali. Jam dinding B berdentang setiap 60 menit sekali. Jam dinding C berdentang setiap 120 menit sekali. Pukul 12 ketiga jam tersebut berdentang bersamaan. Pukul berapakah ketiga jam akan berdentang bersama lagi? Ini juga masih KPK. Jadi kita cari KPK dari 30, 60, dan 120. Sebenarnya kalau kita perhatikan 120 ini kelipatan dari 30 dan 60. Jadi KPK-nya 120 adik sekalian. Tapi kalau kita mau hitung ya boleh. Bagi 2, 15. Bagi 3, 5. Bagi 2, 30. Bagi 2, 15. Bagi 3, 5. Bagi 2, 60. Dibagi 2, 30. Dibagi 2, 15. Dibagi 3, ini 5. 30, 2 dikali 3 dikali 5. 60, ini 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. 120, 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Nah, KPK-nya adalah ini 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 bersekutu kan? Kita ambil yang terbesar. 3 sama kita ambil 1, 5 sama kita ambil 1. 8, 2 kali 2 kali 2 kali 3 dikali 5. Jadi 120. 120 menit. Nah, kemudian pukul 12.00 ketiga jam tersebut berdentang bersamaan. Pukul berapakah ketiga jam akan berdentang bersama lagi? 120 menit ini sama dengan 2 jam ya. 120 menit ini sama dengan 2 jam. Ditambah pukul 12. Jadinya pukul 14. Karena ini 2 jam ya. 2 jam ditambah 12.00. Jadi pukul 14.00 atau pukul 14 tepat. 19. Ibu membeli 30 kue kacang dan 50 kue keju. Kedua jenis kue tersebut akan diletakkan ke dalam kotak. Setiap kotak berisi kue yang sama banyak untuk setiap jenis. Berapa kotak paling banyak yang harus disediakan ibu? Nah, kasus nomor 19 ini kita gunakan FPB. Kata kuncinya di sini kita bagi sama banyak ya. Jadi 30, 50. Dibagi 2, 15, dibagi 2, tidak bisa ya, tidak habis, kita bagi 3, 5. Dibagi 2, 25, 25 bagi 2 nggak habis, kita bagi 3 nggak habis, kita bagi 5. Nah, 30 ini sama dengan 2 dikali 3 dikali 5, 50-nya 2 dikali 5 pangkat 2. Ingat, ini kita gunakan FPB. FPB hanya kita ambil yang bersekutu.
2 dikali, ini bersekutu, kita ambil yang terkecil pangkatnya karena sama, ambil 1. 3-nya tidak ada, tidak bersekutu, jangan diambil. 5 pangkat 2, yang pangkatnya terkecil. Bersekutu kan? Jadi FPB-nya 10. Berapa kota paling banyak yang harus disediakan ibu? Berarti ada 10 kota. Soal nomor 20. Bu Siti mempunyai 24 mangga dan 30 apel. Mangga dan apel akan dimasukkan ke dalam plastik dengan jumlah yang sama besar. Berapa plastik yang diperlukan untuk membungkus buah tersebut? Sama dari sekalian, kita cari FPB-nya. 30. Bagi 2, 12 dibagi 2, 6 dibagi 2, 3. 30 dibagi 2, 15. Ini kita bagi 3, 5. 24 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 ya. 2 pangkat 3 dikali 3. 30 ini 2 dikali 3 dikali 5. Kita ambil FPB-nya. 2 pangkat 3 kita ambil yang kecil 3. Nah 5-nya jangan diambil karena tidak bersekutu. Jadi 6. Berapa plastik yang diperlukan untuk membungkus buah tersebut? Jadi ada 6 plastik. Berapa banyak mangga dan apel pada masing-masing plastik? Nah, untuk mangga kita bagi. Jadi 24 dibagi 6 plastik. Jadi ada 4 buah. Sedangkan apel ini kita bagi 30 apel, kita bagi 6 plastik. Jadi ada 5. Jadi masing-masing pada tiap plastik, pada masing-masing plastik ini terdiri dari 4 buah mangga dan 5 buah apel. Oke, baiklah adik sekalian, sampai di sini pembahasan kita halaman 71-72 kelas 4 SD untuk pelajaran KPK dan FPB. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, like, share, dan subscribe tentunya. Dan boleh dibagikan. Jangan lupa komentar di bawah ya. Beri masukan kepada kami agar channel ini berkembang dan lebih bermanfaat. Salam semangat, tetap semangat belajar. Kita sambung di lain video. Kakak Eri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.